Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavian Tegar, NIM 120130130 dari Teknik Elektro 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kamus kosakata. Terdapat 5 kosakata. Membahas mengenai konvolusi, yang pertama ada noise. Noise dapat didefinisikan sebagai sinyal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan komunikasi, pengukuran, dan pengolahan sinyal informasi. Noise adalah sinyal yang menyampaikan informasi mengenai sumber noise. Noise dapat disebabkan oleh gangguan fisik, optik, pada alat penangkap cindera, misalnya kotoran debu, yang menempel pada lensa foto maupun akibat proses pengolahan yang tidak sesuai. Bagaimana cara membedakan sinyal dan noise? Sinyal adalah waktu atau jumlah ruang yang bervariasi yang membawa beberapa informasi, dan noise adalah efek yang tidak diinginkan pada sinyal mengurangi visibilitas informasi tersebut. Yang kedua ada sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat yang melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan, biasanya berbentuk tanda-tanda lampu, suara-suara, dan lain-lainnya. Ada 2 macam sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang berupa gelombang elektromagnetik yang bergerak atas dasar frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran bolak-balik sinyal analog yang dalam satu siklus lengkap per detik. Satu siklus lengkap terjadi saat gelombang berada pada titik bertegangan 0, menuju titik bertegangan positif tertinggi pada gelombang, menurun ke titik tegangan negatif dan menuju titik 0 kembali. Sinyal digital adalah sinyal yang menampilkan data. Lanjut ke Guglielmo Marconi, lahir pada tanggal 25 April 1874 di Bologna. Dia merupakan penemu dari sinyal frekuensi, berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Menerima pendidikan yang baik dan luas. Ayahnya adalah seorang ateles dan serta ibunya orang Irlandia. Dia membentuk perusahaan telegraf nirkabel dan segera mengirimkan transmisi pada jarak yang lebih dari 16 km. Pada 1899, ia juga berhasil mengirim transmisi ke Selat Inggris. Fungsi dari sinyal adalah untuk memberitahu pada semua proses bahwa sebuah kejadian baru saja terjadi. Fungsi lainnya adalah untuk memaksa sebuah proses agar mengeksekusi signal handler. Dan yang ketiga ada digital. Secara umum, digital adalah pengembaraan dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang biasa disebut bilangan biner atau binary digit. Ada juga yang menyebutkan definisi digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian 0 dan 1. Dapat diumumkan wakil nilai kuantitas fisik seperti tegangan dan polaritas magnetik. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung dari jari jemari, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu bilangan yang terdiri dari 0 dan 1, off dan on, bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis data yang disebut istilah bit, binary digit. Teknologi digital adalah suatu yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih dari sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Sedangkan teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer, sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner akan membentuk kode digital 1 dan 0 berdasarkan adanya arus listrik atau tidak diatur oleh transistor. Kode digital tersebut nantinya akan diolah oleh komputer. Contohnya gambar kamera video yang telah diubah dari gelombang cahaya menjadi bentuk digital dalam bentuk pixel. Perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital membuka era digital secara garis besar, yaitu hal berikut. Yang pertama adalah lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu.
Lahirnya Internet atau World Wide Web (WWW) pada tahun 1989, lahirnya situs jejaring sosial media pada tahun 1997 dan markasnya penggunaannya sejak tahun 2000-an. Manfaat dari era digital sendiri yaitu kemudian dalam berkomunikasi. Dengan adanya era digital saat ini tentunya semakin memberikan kemudahan dalam hal komunikasi. Saat ini dikelilingi oleh perangkat digital yang canggih seperti smartphone. Melalui perangkat ini manusia terhubung manusia dari belahan bumi lainnya dengan memanfaatkan adanya internet. Mobile dan fleksibel, era digital pada masa di mana hal serba mudah, tidak ada batasan. Hal ini dibuktikan dari kemudahan dan mengikuti berbagai jenis event tanpa harus hadir di tempat. Masyarakat yang mengerjakan apapun secara mobile atau istilah ngetren sekarang yaitu secara online atau daring. Internet lebih dominan ketimbang penggunaan pulsa di era digital saat ini. Internet memang lebih mendominasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama kaum milenial. Mengingat pentingnya internet sehingga masyarakat memilih kebiasaan pulsa daripada kehabisan paket data, dengan alasan karena paket data bukan hanya sekedar untuk berselancar di dunia maya, melainkan berfungsi sebagai media komunikasi yang lebih murah dan menggunakan pulsa. Kelebihan dari teknologi digital: data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan digunakan, biaya perawatan lebih rendah daripada lebih praktis dan stabil. Kekurangannya sendiri yaitu selain memiliki keunggulan, teknologi memiliki beberapa kekurangan. Kesalahan yang terjadi pada mengubah sinyal analog ke digital, kemungkinan tercurinya digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain oleh hacker ataupun virus, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Perbedaan teknologi digital dan analog. Teknologi digital merupakan sistem penghitung sangat cepat, memproses informasi berupa kode digital, nilai numerik atau angka sebelum proses diperlukan. Sensor yang mengubah informasi nyata menjadi kode digital. Contohnya kamera digital. Kode digital yang dikirim sensor berulah akan diolah oleh komputer mikroprosesor, dan di mana setiap alat digital pada yang pasti ada. Dari hasil pengolahan digital, informasi akan ditampilkan pada layar. Yang lanjut, yang keempat ada amplitudo. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjadi dari titik setimbangan dalam gelombang sinusoid yang kita pelajari pada mata pelajaran fisika dan matematika, dan juga geometrika. Amplitudo dalam sistem internasional bisa disimbolkan dengan A dan memiliki satuan meter, M. Amplitudo memiliki banyak jenis, diantaranya adalah gelombang pembawa carrier atau sinyal informasi analog, frekuensi modulation, phase modulation, amplitude modulation, dan lainnya. Namun secara garis besar terdapat 3 jenis amplitudo utama. Diantaranya adalah: 1. Memiliki pengukuran skala non negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Yang kedua, memiliki perbedaan jarak terjauh dari titik keseimbangan yang ada dalam gelombang sinusoidal. Dan yang ketiga, memiliki simpangan paling besar dan paling jauh dari titik keseimbangan yang gelombang dari suatu getaran. Amplitudo adalah bagian terpenting dalam getaran. Penting dan untuk mengetahui amplitudo suatu getaran agar bisa memanfaatkan getaran dengan cara yang tepat. Misalnya untuk mengetahui kedalaman lautan, satelit buatan, bunyi speaker, kedokteran, tanaman, siaran radio, dan berbagai alat kesehatan lainnya. Gelombang ternyata memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang banyak digunakan dalam teknologi canggih yang dapat menunjang kehidupan manusia, memberikan kemudahan. Untuk itu, materi yang dapat berhitungan dengan gelombang menjadi bakal yang baik untuk mengembangkan teknologi lainnya. Dan yang terakhir ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik dan banyaknya gelombang getaran listrik yang dihasilkan tiap detik. Hertz simbol adalah unit S1 untuk frekuensi. Kata Hertz dipilih untuk jasa Heinrich Rudolf Hertz atas kontribusinya dalam bidang elektromagnetisme. Hertz menyatakan banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik.
Unit ini dapat digunakan untuk mengukur gelombang yang apa saja yang periodik. Dalam ilmu pengetahuan, terlebih dalam disiplin ilmu fisika, terdapat beberapa jenis frekuensi. Berikut adalah jenis-jenis frekuensi yang ada dalam ilmu fisika, beserta penjelasannya. Yang pertama adalah frekuensi radio. Frekuensi radio adalah frekuensi yang mengacu pada spektrum elektromagnetik, di mana spektrum tersebut dapat dihasilkan dari arus bolak-balik yang menuju ke antena. Pada umumnya penggunaan frekuensi radio dapat dipakai untuk mengirim pesan suara melalui gelombang udara. Frekuensi radio dibagi menjadi dua jenis, antara lain frekuensi radio AM dan frekuensi radio FM. Yang kedua, frekuensi audio. Frekuensi audio biasa disebut sebagai frekuensi suara. Tidak semua getaran frekuensi dapat didengar oleh telinga dari manusia. 20 Hz hingga 20.000 Hz adalah getaran frekuensi yang bisa didengar oleh manusia dan biasa disebut dengan frekuensi audible atau audiosonik. Jika dibedakan menurut tingkat getaran dari gelombangnya menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz dan hanya bisa didengar hewan seperti gajah, kuda nil, dan paus. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz dalam tingkat frekuensi ini. Suara hanya bisa didengar oleh hewan seperti lumba-lumba, anjing, kelelawar, dan burung hantu. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.